Ya, halo sahabat imajinasi bonsai. Kembali lagi bersama saya Fredian. Ya, masih di seputar perbonsaian ya sahabat. Hari ini saya akan berbagi tips atau cara penanganan sancang lagi. Ini masih dari sancang ya. Nah, di sini saya ada sancang. Nah, yang akan saya sharingkan adalah ketika sancang ukuran besar akan dipotong supaya aman, dilakukan penyayatan dulu seperti akan dicangkok, tapi tidak dicangkok ya sahabat. Nah, ini khususnya bagi para sahabat-sahabat yang mungkin masih belum tahu ya. Dan ini dilakukan itu menyesuaikan dengan kondisi dan cuaca di daerah kita masing-masing ya. Dan di daerah saya itu kondisinya suhu dan cuacanya itu dingin, jadi kelembaban lebih tinggi. Jadi di sini lebih lembab ya. Untuk panas kurang. Nah, jadi untuk melakukan pemotongan pada cabang yang ukurannya agak besar seperti ini, jadi saya lakukan pengelupasan seperti akan dicangkok. Ya. Nah, ini jadi saya lakukan pengelupasan dulu ya sahabat sebelum dipotong. Nah, namun tidak saya bungkus atau dicangkok ya, jadi cuma saya kelupas. Nah, tujuannya adalah untuk memancing mata tunas baru seperti ini ya. Nah, tunas-tunas baru seperti ini tumbuh. Jadi kalau dibikin kelupasan seperti ini muncul tunas baru. Nah, setelah muncul tunas baru sudah lumayan kuat, baru ini kita potong ya. Nanti akan saya potong. Di sini ada beberapa yang sudah saya kelupas ini juga, dan ini sudah tumbuh tunas-tunas baru. Nah, kenapa saya melakukannya dengan cara dikelupas dulu? Karena saya sempat mencoba yang langsung pangkas dan ternyata terjadi pembusukan ya sahabat. Jadi penyebab pembusukan karena adanya asupan nutrisi dari bawah yang kuat dan di sini terus dipotong. Nah, jadi proses fotosintesisnya itu tidak normal ya, akhirnya terjadi pembusukan dan pohonnya pun mati. Jadi ini cara aman ya, dan kemungkinan di setiap tempat itu berbeda-beda. Ada yang langsung lakukan pemotongan langsung itu aman, dan kalau di tempat saya khususnya ternyata harus dilakukan seperti ini sahabat. Nah, di sini saya juga ada lagi nih, ini sudah saya kelupas juga. Nah, nanti baru saya potong, dan ini karena sudah muncul tunas baru. Dan kita lihat yang terjadi kegagalan gara-gara langsung saya potong. Nah ya sahabat, nah ini yang mati karena terjadinya tidak saya lakukan yang seperti tadi ya, dikelupas dulu. Ini langsung saya potong tanpa saya kurangi akar juga, dan mati. Ini sangat disayangkan ya sahabat. Jangan sampai terjadi yang seperti ini, karena kita nunggunya lama sampai mati, sayang. Ada 2 pohon sahabat, ini jadi korban. Ini kronologisnya langsung saya potong ya sahabat. Tidak apa-apa, karena ini jadi bahan pembelajaran bagi saya pribadi khususnya. Akhirnya saya jadi bisa memahami, wah ternyata jangan dilakukan pemotongan langsung, tapi dengan cara kita pancing tunas baru. Setelah itu baru dipotong. Jelas ya sahabat? Ya sahabat, untuk selanjutnya akan saya lakukan pemotongan. Nah, ini ukuran yang dipotong lumayan besar. Nah, jadi kalau tidak disayat itu resikonya besar juga ya sahabat.
Nah, ini yang satunya juga sudah ada tunasnya, jadi sudah siap potong ya sobat. Langsung dipotong saja. Nah, seperti ini. Ya sobat, dan juga perhatikan, nah, kadang kan kita juga ada rasa sayang juga ya, ini dipotong tanpa dicangkok. Nah intinya seperti ini, daripada kita beresiko dengan bonggol yang utama yang kita kerjakan sudah lama, sudah kita buat. Nah alangkah baiknya kita lebih baik mengorbankan cabang atas ya. Nah soalnya sangat beresiko sekali ketika di saya seperti ini kita cangkok di sini, itu sangat mepet sekali dengan cabang-cabang yang akan kita gunakan selanjutnya. Itu sebenarnya sangat beresiko sekali ya, namanya media itu ya, di cangkok itu kan pasti juga banyak bakteri juga. Nah kalau terlalu dekat itu takutnya nanti bakteri itu akan meresap ke sini, dan ini dengan jarak tunas yang akan kita gunakan selanjutnya sangat dekat. Nah itu sangat beresiko juga ya sobat. Mending baiknya seperti ini, misal kita akan gunakan tunas di sini. Kalau kita sayang dengan cabang ini yang akan buang, kita cangkok agak tinggi saja di sini. Kita beri jarak yang jauh dari nanti perkiraan tunas tumbuh di sini. Nah, yang kita cangkok di sini, supaya misal terjadi pembusukan atau gagal, itu tidak terlalu cepat untuk merambat ya, merambat ke tunas yang akan kita gunakan selanjutnya. Nah ini juga di sini saya lakukan pemotongan bertahap. Ini sebelah belum saya potong 1, 2 ini, karena ini di bagian bawah dan juga masih akan saya bikin besar lagi ya. Karena ini bonggol utamanya sudah besar, di sini kurang besar. Nah ini bukan gaya formal ya sobat, tapi ini lebih ke ekspresionis. Saya akan buat mengikuti alurnya saja. Nanti seperti apa konsepnya, yang penting saya menggunakan sistem cutting ya, tidak pakai kawat. Kita cutting bertahap. Jadi jelas seperti itu ya sahabat. Ya semoga bisa bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu, dan saya tujuan utama adalah sharing ya. Saya juga masih belajar, masih sharing dan butuh masukan juga. Jika ada masukan silahkan sahabat sampaikan di kolom komentar ya sahabat. Dan jangan lupa berikan dukungannya selalu. Jangan lupa like kalau bermanfaat, share ke teman-teman, dan dukungan selalu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sahabat. Oke, sampai di sini dulu videonya, dan jumpa lagi di next video.